Kita mulai dari izin pengoperasian. Permohonan terakhir kembali ditolak. Hal positifnya, tuntutan yang berlebihan terkait penyediaan alamat untuk objek linear serta berbagai keinginan lain, karena saya jujur tak bisa menyebutnya selain keinginan belaka, kini tidak lagi diminta. Permintaan seperti itu diabaikan. Seperti kata pepatah, tidak mempan, ya sudahlah, mereka mencoba memeras kami, tapi 3 kali pun tidak berhasil. Kami menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa untuk jenis objek linear ini tidak diperlukan alamat apapun. Rujukan yang sebelumnya kami berikan mereka abaikan. Entah mereka melihat atau tidak, saya tidak tahu karena tidak bisa ditanyai. Namun yang utama, saat jawaban soal ini dari departemen terkait ditunjukkan, mereka, ya sudah, tampaknya mereka tidak menyatakan keberatan. Jadi serangkaian isu telah dicabut sebagai tidak lagi relevan. Lalu muncul yang baru atau lebih tepatnya yang lama namun sempat terlupakan. Dengan isu-isu tersebut kami sekarang bekerja dan menyiapkan satu paket dokumen baru untuk pengajuan berikutnya. Tindakannya sama saja. Terhadap persyaratan yang melampaui kebutuhan atau kemungkinan maupun yang berada di luar cakupan pengaturan hukum, kami sesuai prosedur melakukan pekerjaan untuk membantah legalitas keabsahan permintaan atas informasi tersebut lewat sanggahan dan penjelasan hukum yang menunjukkan bahwa permintaan itu tidak berdasar. Jadi pesanan komersial dikerjakan. Kami terus menguasai teknologi-teknologi baru secara bertahap dan menjalankan peralatan yang ada. Kami ingin menunjukkan bahwa kami telah membuat stator dan rotor seperti ini, dirakit dengan alat stempel, yang dipasang pada press engkol. Berbeda misalnya dari Polesye atau Electromesh, serta banyak pabrik pembuat mesin listrik lain yang hanya melakukan stamping pada pelat lalu merakitnya sendiri menjadi paket. Di sini paket siap pakai langsung terbentuk. Untuk paket seperti ini, tergantung ukurannya dibutuhkan 16-26 detik. Lalu paket diberi penandaan. Itu Alexei yang duduk di sana, operator. Ia juga mengoperasikan mesin pengukir laser dan bukan hanya mesin itu. Di sini tertulis dikembangkan dan dibuat di Sovelmash. Ada pula nomornya, nomor unik dari paket ini. Karena itu, jika dibandingkan dengan perusahaan lain, proses teknologi kami dalam pembuatannya memberikan penghematan waktu yang signifikan. 26 detik itu jelas bukan menit. Karena itu kami menghitung waktu proses, juga waktu untuk transportasi dan hal-hal lain agar dapat menghitung biaya pokok. Dengan proses ini, kami unggul secara signifikan dibanding banyak perusahaan. Tiongkok juga merakit begitu, jadi kita bisa bersaing dalam apa? Harga logam di sana lebih murah, logam kita yang sama pun di sana dijual lebih murah. Mereka punya insentif, diskon, dan sebagainya, jadi bersaing langsung dengan mereka sia-sia saja. Tapi mereka bekerja pada baja ini di 50 Hz, 60 Hz ya. Kami bekerja hingga 900 Hz, karena itu motornya menjadi kecil. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan sama halnya, bersamaan dengan paket stator, kami juga mendapatkan paket rotor. Lalu kami melakukan pengecoran sangkar tupai di dalamnya. Dulu kami menuang di kokil, itu memakan puluhan menit, bahkan bisa dibilang mungkin seluruh prosedur memakan 1-2 jam. Bongkar kokil, rakit, siapkan, semua itu lama, ya. Sekarang, jika memakai cetakan 4 posisi, pengecoran satu rotor memakan waktu kira-kira 2 menit, sedangkan waktu prosesnya sekitar 30 detik per posisi. Di sini 30, di situ 30, total 1 menit dan semuanya siap. Untuk memasang poros dan bantalan dengan pengepresan di sini, lalu memproses semuanya, ya butuh sekitar 2 menit lagi.
Jadi kira-kira 4 menit maksimum sampai 5 menit waktu proses untuk merakit benda seperti ini. Jadi jika dihitung dari upah dan penyusutan peralatan, waktu seperti ini tidak terlalu besar. Karena itu, komponen utama dalam biaya pokok produksi di sini adalah material. Karena itu, dalam waktu yang cukup singkat saja kami sudah mencapai kemajuan yang baik dalam hal ini. Sekarang kami sedang aktif menyiapkan proses penyelenggaraan pengujian untuk motor-motor ini. Untuk itu kami sedang mengerjakan poros dengan rancangan yang agak berbeda karena untuk gerinda sudut angle grinder sesuai tuntutan rancangan konstruksi di sini diameternya 9 mm, sedangkan untuk dipasang pada mesin uji beban diperlukan diameter 10 mm. Karena itu saat ini kami membuat poros khusus agar bisa menjalani semua pengujian ini. Yang ingin saya catat, sekarang misalnya pemeriksaan rotor sudah jauh lebih mudah. Kenapa? Kami menimbang, jika penyimpangannya mencapai 2 gram saja, itu sudah dianggap cacat. Karena itu, agar tidak melakukan penyeimbangan, sekarang kami memberi tanda pada setiap rotor di dalam fixture dan juga menandai di mana letak sisi bawahnya. Untuk menentukan ke arah mana ketidakseimbangan khas muncul, agar dapat menyempurnakan cetakan yang digunakan dan tidak lagi melakukan penyeimbangan, agar semuanya jelas, lolos atau tidak. Ya, penyetelan memang memerlukan biaya tertentu dan material, karena rotor tidak langsung berhasil. Kami perlu menyempurnakan juga fixture, menyempurnakan parameter operasi, dan menyesuaikan rezim temperatur. Kerja yang harus kami lakukan memang banyak nih, karena aluminium A5 sulit dicor dan mungkin malah lebih sulit dikerjakan dengan mesin. Bahannya cenderung mulur, dibubut pun kurang baik, sedangkan A9 mengalir baik saat pengecoran dan mudah dikerjakan. Dan sekarang semua traverse yang kami cor dalam satu hari itu, jadi berapa set? Kira-kira 130. Sekitar 130 sudah dicor, kini dudukan bantalan akan disempurnakan. Setelah itu perakitan bisa dimulai. Mengenai gerinda sudut, angle grinder, salah satu tugas besar yang masih tersisa bagi kami adalah mesin tempat dingin, cold heading, untuk pembuatan blanko poros. Salah satu DS kami ternyata cacat. Material sudah tiba, pengerjaan kasar sudah selesai. Sekarang kami akan mengerjakan pemesinan akhir. Yang terpenting untuk melakukan perlakuan panas, yaitu pengerasan, kami telah menyalakan instalasi induksi dan sekarang menguasainya. Kami sudah menguji beberapa induktor. Berikutnya kami akan menyiapkan induktor untuk poros. Induktor itu akan memiliki ukuran tertentu, panjang dan lebar. Ia akan memungkinkan pemrosesan secara batch saat kami menaruh bukan satu poros tetapi beberapa sekaligus. Tugasnya memang sangat menarik. Intinya adalah mencapai suhu yang seragam di area-area tempat pengerasan akan dilakukan serta keseragaman di seluruh panjang poros, terutama pada bagian-bagian dudukan untuk bantalan. Namun di sisi lain kita lihat nanti mungkin operasi ini akan kami hilangkan dan hanya menyisakan operasi pengerasan alat. Karena untuk sebagian pesanan dan beberapa pekerjaan, kami membuat sendiri peralatan penstempelan, mengeraskannya, dan menstempel elemen-elemen khusus. Dalam 2, menurut saya, atau dalam 3 hari, sebanyak 900 buah. Itu indikator yang baik, sudah memadai. Karena itu kami semakin dekat ke saat ketika kami akan mulai merilis produk-produk seperti ini ke pasar, bersamaan dengan gerinda sudut, angle grinder,